Halo sahabat alur cerita lover, kembali lagi bersama channel ini. Mohon dukungannya ya dengan klik like and subscribe. Semoga sahabat semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini alur cerita lover masih melanjutkan drama Korea True Beauty episode 2 dan 3. Yuk langsung saja kita tonton videonya. Semoga sahabat semua terhibur. Kyung terkejut melihat Suho di hadapannya. Dia segera bangun dan meminta maaf. Kemudian berlari pergi meninggalkan toko khawatir Suho mengenalinya. Sampai di rumah, Kyung melemparkan buku yang diminta Yang. Di sisi lain Suho masih berada di toko buku. Ia sedang mengingat-ingat kejadian di atas gedung waktu itu. Keesokan harinya, seperti biasa Kyung merias wajahnya bersiap untuk berangkat sekolah. Hari ini ia pergi ke sekolah diantar oleh kakaknya. Kyung segera berlari ke kelas. Tak sengaja ia hampir menabrak Suho dan terjatuh. Namun Suho mengacuhkannya. Kyung tidak langsung meninggalkan tempat. Ia membeli minuman terlebih dahulu di depan sekolah Kyung. Ketika itu ia melihat seorang guru yang tampak polos dan lugu sedang menghibur seorang anak kecil agar mau berangkat sekolah. Kyung pun jatuh hati pada pandangan pertama. Sepulang sekolah Kyung pergi ke toko kosmetik. Dari jauh dia melihat Semi dan Hyemin. Ia pun teringat ketika mereka sedang merundung dirinya dulu. Kyung segera memalingkan wajahnya karena takut kalau mereka mengenali Kyung. Ia pun berlari pergi dari toko itu. Kyung hampir tertabrak oleh sepeda motor yang sedang melaju kencang. Sang pengendara pun terjatuh dan membuka helmnya. Dia adalah Han Soo-jun, seorang bad boy yang sedang kabur dari kejaran para berandal. Mengetahui para berandal itu sudah mendekat, Soo-jun melempar helmnya ke arah Kyung dan berlari kabur. Para berandal itu mengejar Soo-jun dan mengkeroyoknya. Ketika para berandal itu ingin memukul Soo-jun, terdengar suara sirine polisi mendekat. Mereka pun langsung kabur. Ternyata itu adalah perbuatan Kyung. Sebelum Soo-jun berkata-kata, Kyung yang ketakutan berlari meninggalkannya. Tanpa sadar masih membawa helm milik Soo-jun. Di tempat lain, Suho sedang berlatih bela diri. Kemudian ayahnya Lee Jo-hun yang seorang artis terkenal datang menghampiri. Melihat wajah ayahnya, Suho teringat ketika ibunya meninggal. Dan ketika malam pemakaman ibunya, ia melihat ayahnya sedang bersama wanita di kamar. Ayahnya ingin mengajak Suho tinggal bersamanya namun Suho menolak dan pergi meninggalkan ayahnya. Kyung datang ke toko buku untuk mengembalikan komik. Setelah memastikan kepada penjaga bahwa tidak ada Suho di dalam, Kyung pun masuk ingin mencari komik baru lagi. Ia menemukan sebuah stiker di dalam komik yang ia cari, lalu memasukkannya ke kantong. Kyung terkejut melihat Suho tiba-tiba ada di belakangnya. Kyung menutupi wajahnya dengan buku. Suho meminta Kyung untuk tidak berpura-pura lagi karena ia mengenali dirinya. Kyung kaget dan terjatuh. Lalu Suho menangkapnya. Suho refleks mendorong Kyung dan memarahinya karena selalu jatuh di hadapannya. Kyung meyakinkan Suho apakah dia benar-benar mengenalinya dan pernah bertemu sebelumnya. Suho yakin kalau Kyung adalah wanita yang ada di gedung itu. Tapi Kyung tidak tahu. Ia mengira Suho mengenali dirinya sebagai Lim Ju Kyung yang mengenakan riasan di sekolah. Kyung meminta Suho untuk merahasiakannya, lalu membuat surat perjanjian dan memintanya untuk tanda tangan. Suho tidak mau, karena perjanjian itu adalah salinan dari komik langka yang terkenal. Kyung takjub karena Suho tahu tentang komik itu. Kyung memiliki komik langka tersebut lengkap dengan tanda tangan sang penulis. Kyung berjanji akan memberikan buku itu kalau Suho mau menandatanganinya. Suho pun setuju. Sebelum pulang, Kyung berjanji akan memberikan buku itu pada hari Senin. Lalu memberikan stiker langka yang diambil dari komik tadi kepada Suho sebagai hadiah ulang tahunnya. Esok harinya, Kyung ingin mengembalikan seragam Suho dan memasukkan komik yang sudah ia janjikan ke dalamnya. Kyung berlari mengejar bis sekolah. Saat menaikinya, semua laki-laki yang ada di dalam terpesona oleh Kyung dan berlomba-lomba memberikan kursinya. Ia teringat ketika dirinya masih jelek dulu. Tidak ada yang mau memberinya tempat duduk. Kyung tertidur di dalam bis. Saat itu, ada seorang pria mesum yang ingin memotret Kyung. Soo-jin melihatnya. Kemudian ia merebut HP pria itu kemudian mengejarnya. Kyung sangat berterima kasih pada Soo-jin. Sejak saat itu mereka jadi lebih akrab. Kyung sedang berjalan bersama Suah dan Soo-jin. Tiba-tiba sebuah motor melaju kencang melewati mereka.
Ternyata itu adalah pria yang hampir menabrak Kyung waktu itu. Ia baru tahu kalau Han Sujun merupakan siswa sekolah itu dan saingan Suho. Teman-teman kelasnya menyambut kedatangan kembali Sujun setelah sebelumnya cuti sekolah. Kyung menggoda dan merasa akrab dengan Suho karena menganggap bahwa Suho sudah mengetahui rahasianya yang tanpa riasan. Tapi tidak dengan Suho. Dia menganggap Kyung aneh dan memintanya untuk tidak mengganggu. Kyung merasa aneh dengan sikap Suho. Ia baru sadar bahwa ada rahasia lain yang Suho ketahui. Kyung langsung mengejar Suho untuk mengambil kembali tas yang tadi diberikan. Khawatir Suho akan mengetahui rahasianya yang lain. Malamnya, Kyung mendapat telepon dari Suho. Suho meminta Kyung mengantarkan barang miliknya. Kyung bingung barang apa yang dimaksud. Apakah komik? Atau seragam Suho? Kyung membayangkan kalau dia memberikan komik tapi yang dimaksud Suho adalah seragam. Maka rahasianya yang menggunakan riasan akan terbongkar. Begitu juga sebaliknya. Maka ia ingin menjadi keduanya tapi tidak mungkin. Akhirnya Kyung pergi menggunakan sepeda dengan memakai helm. Kyung bingung mau mengeluarkan komik atau seragam. Suho meminta komiknya. Kyung pun lega. Lalu memberikan komiknya dan pergi ke toilet untuk menghapus riasannya. Kyung memikirkan sebenarnya rahasia apa yang dimaksud oleh Suho. Di sekolah, Kyung langsung memberikan seragam milik Suho dan pergi meninggalkannya. Pada jam istirahat, pacar Suah menyiapkan surprise untuk Suah di kelas. Suah sangat bahagia. Dia pun memeluk pacarnya. Ketika mereka hendak berciuman, Hyung Kyu ingin melemparkan kue tart ke arah mereka tetapi malah mengenai Kyung. Kyung panik dan berlari ke toilet. Di lorong kelas Sujun sedang berjalan bersama gengnya. Karena sangat panik, Kyung tak sengaja menginjak punggung Sujun yang sedang merapikan tali sepatu. Dan menabrak teman-temannya. Suah dan Sujin ikut mengejar Kyung ke toilet. Namun toilet sangat ramai. Suah ingin membersihkan wajah Kyung dengan tisu namun Kyung takut teman-temannya tahu wajah aslinya. Tiba-tiba Suho datang melepaskan seragamnya lalu menutupi wajah Kyung kemudian membawanya pergi menjauhi keramaian. Dan mengantarnya sampai ke toilet. Kyung segera mencuci wajah dan mengenakan riasannya kembali. Ketika keluar dari toilet, Kyung ingin berterima kasih pada Suho. Namun ternyata yang ada di depan toilet bukan Suho, melainkan Sujun. Sujun mengingat kejadian malam itu, lalu meminta Kyung untuk mengembalikan helmnya. Kyung terkejut dan segera kabur dari Sujun. Saat memasuki kelas, Hyung Kyu menghampiri Kyung untuk meminta maaf. Kyung pun memaafkannya. Suah memuji Kyung karena walaupun setelah terkena kue, wajahnya masih tetap cantik. Lalu mengajaknya duduk di bangkunya. Sepulang sekolah, Suho memandangi Kyung dari jauh kemudian menelpon Kyung dan mengajaknya bertemu di toko buku. Kyung pun datang ke toko untuk menanyakan maksud Suho menyuruhnya datang. Suho memberikan tiramisu sebagai tanda terima kasih karena menyukai komik yang diberikan Kyung. Kyung menerimanya dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Suho memanggil namanya dan mengatakan kalau ia mengenali Kyung tanpa riasan. Kyung terkejut, namun pura-pura mengelak. Suho mendekati Kyung, menggeraikan rambutnya, dan membuka kacamatanya, lalu meminta Kyung untuk tidak berpura-pura lagi. Kyung pun kesal, lalu mengakuinya, kemudian pergi meninggalkan Suho sendiri. Sesampainya di rumah, Kyung menangis akhirnya ada yang mengenalinya tanpa riasan. Dia takut kalau Suho akan memberitahu teman-temannya. Di tempat lain, Suho memandangi ikat rambut Kyung, dan meyakini bahwa ia tidak salah mengenali. Dia ingat ketika Kyung memberikan tas berisi seragam miliknya. Terdapat komik dengan ucapan terima kasih sudah menjaga rahasianya yang tanpa riasan, lalu meminta nomornya pada Taehun. Kemudian saat Kyung datang mengenakan helm, Suho mengikutinya sampai toilet, dan melihat wajah aslinya. Kyung meminta Suho untuk datang lebih awal. Di sekolah Kyung memohon pada Suho untuk merahasiakan dirinya yang tanpa riasan. Suho menyetujuinya, dengan syarat Kyung harus menuruti semua perintahnya. Kyung sengaja menunggu di depan sekolah Kyung agar bisa bertemu dengan Pak Han. Setelah menunggu, akhirnya Pak Han datang dengan mobil bututnya. Kyung sangat senang. Pak Han mengalami pecah ban. Kyung menawarkan bantuan. Melihat Kyung mengganti ban, Pak Han terpesona dan membelikannya minuman. Kyung meminta nomor Pak Han dan mengajaknya berkencan.
Pahan yang lugu merasakan berdebar-debar melihat keberanian Lee Kyung. Kyung tak sengaja menabrak Sujun di lorong. Sujun kesal lalu mendorong Kyung ke dinding. Ia meminta Kyung untuk segera mengembalikan helmnya dan mengancamnya jika tidak segera dikembalikan. Kyung mencari-cari helm Sujun di kamarnya, tapi tidak ada. Ternyata Ju yang menjualnya. Kyung meminta Yang untuk mengembalikan helm itu. Mereka pun berkelahi. Ibunya marah lalu menghukum mereka. Di sekolah, Kyung tidak bisa berkata-kata di depan Sujun ketika Sujun meminta helmnya lagi. Kyung memberikan secari kertas kemudian berlari pergi. Teman-teman Sujun mengira itu adalah surat cinta. Sujun membaca kertas itu yang isinya mengatakan kalau helmnya telah dijual. Sujun pun kesal. Sepulang sekolah Sujun pergi menjenguk ibunya di rumah sakit. Ketika keluar dari kamar ibunya, ia melihat ada ayah Suho yang sedang berfoto dengan fansnya. Amarah Sujun pun mencuat. Kyung pulang agak telat. Ibunya memarahinya. Kyung mencoba membela diri tapi ibunya tetap marah lalu melarang Kyung untuk merias wajahnya ke sekolah. Kyung kesal namun ibu malah menghinanya tanpa mengetahui betapa sedihnya Kyung mendengar itu. Yang masuk ke kamar Kyung untuk mengembalikan helm yang sudah ia jual dan membelinya kembali. Pada saat itu, Suho menelpon agar bertemu di taman dengan membawa komik baru. Karena Kyung sudah janji akan menuruti semua permintaannya. Ia pun pergi untuk mendapatkan buku itu lalu mengantarnya ke Suho. Ketika keluar dari toko hujan mulai turun. Kyung tidak menghiraukannya. Ia tetap berlari untuk bertemu Suho. Sampai-sampai ia tak sengaja menabrak seorang pria yang sedang mabuk. Kyung meminta maaf. Tapi pria itu malah menghina penampilan Kyung yang jelek. Kyung sangat sedih. Kyung menghampiri Suho di taman. Suho terkejut melihat Kyung yang basah kuyup dengan kaki terluka. Kyung memberikan komik yang diminta Suho. Kemudian menangis mengungkapkan kekesalan dan rasa sakit yang selama ini ia pendam. Suho menutupi tubuh Kyung dengan jaketnya dan memintanya untuk menunggu. Suho pergi untuk membeli obat. Setelah kembali, ia mencari keberadaan Kyung yang berpindah di sisi taman. Suho segera memberikan obat pada luka Kyung. Ia pun merasa sangat bersalah dan meminta maaf pada Kyung. Di sisi lain ada Sujun yang sedang memperhatikan mereka. Pada saat jam makan siang di sekolah, Suho bertemu dengan Kyung di kantin. Kyung tersenyum pada Suho sambil menunjuk lukanya. Dari jauh Sujun memperhatikan mereka. Ketika Suho sedang mengambil makanannya, Sujun menghampiri Suho dan mengingatkan Suho bahwa dia telah membunuh sahabatnya. Lalu menjatuhkan makanan milik Suho. Kantin pun menjadi hening. Sujun berjalan menghampiri Kyung dan duduk di sampingnya. Lalu menggoda Kyung. Suho marah. Kemudian segera menghampiri Sujun dan menariknya. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng. Terima kasih sudah menonton.